Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur balok terjepit dan tumpuan sendi dengan beban merata. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas struktur balok gitu dengan beban merata, kemudian di tumpuan A ada tumpuan jepit, kemudian di tumpuan B juga jepit. Kalau di pertemuan kali ini agak sedikit berbeda gitu ya, di mana tumpuan A kali ini sendi, di tumpuan B tetap jepit gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan tumpuan tentu solusi atau cara menyelesaikannya juga berbeda, tidak bisa disamakan gitu ya. Jadi misal ada soal dengan misalnya ada studi kasus seperti ini, tentu cara mengerjakannya sudah bukan seperti kemarin lagi. Cara mengerjakannya sudah beda lagi. Ini akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi balok statis tak tentu, ujung terjepit, dan tumpuan sendi dengan beban merata. Ini sketsa deformasi balok. Terdapat satu titik belok, yaitu titik M. Pada titik M, momen lenturnya adalah 0. Gitu ya. Kalau kemarin, kalau nggak salah, di titik M-nya 0,21 gitu ya, 0,21 L. Kalau di sini dia 0,25 gitu. Kemudian ini juga ada jarak 0,75 untuk deformasi ya, atau defleksi di arah-arah tumpuan sendi gitu ya, ke arah tumpuan sendi. Ya kira-kira begitu. Nah, kemudian dibagi menjadi 2 segmen gitu ya. Struktur diuraikan menjadi segmen-segmen statis tertentu yang terpisahkan pada titik belok. Reaksi tumpuan dan momen untuk masing-masing segmen dapat dihitung. Gitu. Jadi pertama kita akan menghitung sama seperti kemarin, menghitung segmen 1 dan juga segmen 2. Di mana segmen 1 ada reaksi di A gitu ya, atau reaksi di tumpuan sendi, kemudian ada reaksi M gitu ya, reaksi di arah M ini tadi ya, di titik M ini, titik belok gitu ya, akan ada reaksi di situ. Kemudian juga ada reaksi di titik B, kemudian juga ada momen di titik B atau di tumpuan jepit gitu. Nah, untuk menghitung segmen 1, RM sama dengan RA gitu ya. Kemudian W kali 0,75 kali jaraknya, kemudian dibagi 2. Atau bisa juga 0,375 dikali W dikali L. Gitu. Kemudian ML, W dikali L kuadrat dibagi 8. W kali 0,75 L dikuadratkan dibagi 8. Atau 9 dibagi 128 kali W kali L kuadrat gitu ya. Kemudian juga kita menghitung lagi MT-nya gitu ya di segmen 2. Di mana RB sama dengan W kali 0,25 L ditambah nilai dari RM yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sama dengan 0,25 kali W kali L tambah 0,375 kali W kali L gitu ya. Atau ditambah RM gitu. Bisa juga 0,625 dikali WL. Nah, kemudian MT sama dengan minus RM dikali 0,25 L dikurangi W kali 0,25 L dikali 0,25 L bagi 2. Atau bisa juga minus W kali L kuadrat dibagi 8. Jadi saya kira yang perlu kalian pahami adalah rumus-rumus ini ya. Pada saat kapan rumus ini digunakan, pada saat kapan rumus yang lain digunakan gitu ya. Jadi misal
Ketika kalian diberikan studi kasus gitu, kalian lihat dulu tumpuannya apa di tumpuan A, kemudian di tumpuan B apa tumpuannya gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian bisa masukin atau gunakan rumus mana yang akan kita gunakan gitu. Seandainya kalian dapatnya kayak kemarin, berarti rumus yang digunakan adalah yang kemarin gitu. Seandainya yang kalian gunakan atau yang kalian dapat studi kasusnya beban merata dengan tumpuan sendi dan jepit, maka cara menyelesaikannya mengikuti rumus-rumus yang sedang dibahas ini gitu. Kemudian diagram momen untuk seluruh struktur adalah gabungan dari diagram momen masing-masing segmen gitu ya. Ini juga ditampilkan bagaimana cara menggambar diagram momen. Nanti gambarannya seperti ini, kemudian diagram gaya lintang seperti ini. Saya kira kalau kalian sudah melewati analisis struktur 1 dan 2 atau mekanika 1 dan 2 dasar-dasarnya, saya kira masuk ke sini menjadi sepele ya. Bukan sepele, maksudnya menjadi lebih mudah, jadi diperingkas gitu ya. Kalau kalian ingat kembali di mekanika rekayasa 1, 2, atau analisis struktur 1, 2, kelihatannya ribet sekali ya, harus ngitung ini, panjang juga perhitungannya ya. Ternyata semakin ke atas, semakin dipermudah ya seperti ini. Misal cara menghitung MT ini, ada cara paling cepat, cukup minus W kali L kuadrat dibagi 8. Sudah dapat gitu ya momennya. Kemudian untuk diagram gaya lintang, cukup minus 0,625 dikali W kali L, sudah dapat hasilnya gitu ya. Jadi sesuatu menjadi lebih mudah seiring berjalannya semester gitu ya, atau seiring berjalannya mata kuliah yang kalian ambil gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah S2 lagi gitu, kalau kalian lihat ke bawah lagi, ternyata teknik sipil itu mudah. Ini mungkin bagian dari motivasi ya. Kadang-kadang momok yang paling menakutkan, orang-orang berpikir bahwa teknik sipil sulit gitu ya. Memang harus diakui bahwa ada sulitnya gitu ya, tetapi sulit pada saat itu. Misalnya semester 1 kita ngambil mata kuliah analisis struktur 1, pada saat itu memang dia sulit gitu. Kemudian semester 2 kita ngambil mata kuliah misalnya teknologi bahan, pada saat itu memang kita kesulitan gitu. Tapi setelah kita sudah semester 8 gitu ya, atau semester 7, kita lihat kembali di semester 1 ternyata mudah. Seperti itu dia. Apalagi misalnya kalian sudah S2 gitu. Kalian sudah banyak belajar, terus kalian tinjau kembali semester 2 atau semester 3. Rupanya tidak sesulit yang pernah kita alamin pada saat semester 2 atau semester 3 dulu. Gitu. Oke, kemudian kita langsung lanjut lagi materi struktur balok yang kedua ujungnya terjepit dengan beban terpusat. Gitu. Nah, jadi tadi dia beban merata dengan tumpuan di A ini sendi, kemudian di B ini jepit, gitu ya. Terus kemudian kalau saya ingat di pertemuan sebelumnya, itu dia jepit sama, dia tumpuannya di A jepit, di B juga jepit, tetapi bebannya merata. Nah, pada kasus ini bebannya terpusat, gitu ya. Jadi ada perbedaan beban lagi sekarang. Kalau dua subbab sebelumnya hanya bedanya di tumpuan, yang satu jepit-jepit, yang satu sendi jepit. Nah, kalau di sini sekarang bedanya di beban, gitu ya. Jadi bebannya terpusat, bukan beban merata lagi seperti ini, ya. Tetapi dia sudah masuk ke beban terpusat. Jadi tentu ada perbedaan juga cara menghitungnya, tetapi semakin sederhana. Balok statis tak tentu, kedua ujung terjepit dengan beban terpusat. Sketsa deformasi balok, terdapat dua titik belok
yaitu titik M dan N gitu ya. Kalau beban merata, saya ingat di sini 0,21 gitu ya, kalau nggak salah ya, itu 0,21, sedangkan ini 0,25. Coba sebentar, mungkin saya lihat lagi agar tidak keliru di pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah ya. Ya, oke, sudah betul. Sebenarnya saya mau memastikan saja. Oke, ini 0,21. Kalau ini 0,25, kemudian ini 0,58, ini 0,5 gitu ya. Sebetulnya beda-beda sedikit ya, tetapi tentu saja hasilnya berbeda gitu ya. Yang pasti perhitungannya juga berbeda gitu. Kemudian penggambarannya juga berbeda gitu ya. Kalau di beban merata dengan tumpuan jepit seperti ini gitu, maka kan momennya akan seperti ini dia gitu. Nah, kalau di kasus terpusat, maka momennya kemungkinannya tajam gitu ya. Ya, dia seperti itu. Nah, untuk struktur diuraikan menjadi segmen statis tertentu yang terpisahkan pada titik belok. Reaksi tumpuan dan momen untuk masing-masing segmen dapat dihitung. Nah, untuk segmen 1, cara menghitung momen maksimum Rm sama dengan Rn sama dengan 1/2 P. Jadi, ternyata sederhana sekali ya. Saya kadang-kadang lucu gitu. Bukan lucu sih, kayak mungkin terharu gitu ya. Ternyata dulu yang hal-hal yang sangat menakutkan atau analisis struktur yang sangat menakutkan, ternyata sepele sekali ya cara perhitungannya gitu ya. Ternyata mudah gitu. Ternyata untuk menghitung momen hanya, misal untuk menghitung momen maksimum, hanya 1/2 kali P. Jadi misalnya diketahui P-nya 10 ton, maka momen Rm-nya sama dengan 1/2 dikali 10, jadinya 5 gitu ya. Maka ml-nya bisa dihitung, 1/4 dikali P dikali L, dikali panjangnya, 1/4 dikali P dikali 0,5 L gitu ya. Maka hasilnya bisa kita peroleh, atau 1/8 P kali L, 1/8 dikali misalnya beban P-nya 10 dan L-nya 5, maka 1/8 dikali P dikali L. Momen maksimumnya sudah kita peroleh gitu. Reaksinya pun sederhana, menjadi lebih sederhana. Ini bisa dilihat ya, untuk segmen 2 ya, untuk menghitung MT gitu ya, sekalian menghitung reaksi ya, menghitung momen dan juga nanti ada menghitung reaksi juga di sini. Karena sekali lagi jepit membahasnya tentang reaksi vertikal, horizontal, dan juga momen. Jadi tentu saja dia dihitung gitu ya, reaksinya dihitung, MT-nya atau momennya juga dihitung gitu. Maka RA sama dengan RB gitu ya, karena dia beban terpusat di tengah-tengah, maka RA sama dengan RB. Seandainya bebannya agak bergeser gitu ya, jadi tidak di tengah-tengah, maka perhitungannya akan sedikit berbeda. RA dihitung sendiri, RB dihitung sendiri gitu ya. Sama dengan RM atau sama dengan 0,5 P gitu ya. Kemudian MT sama dengan minus RM dikali 0,25 L atau minus 1/2 P dikali 0,25 L atau sama dengan minus 1 bagi 8 PL. Nanti mungkin setelah ini akan saya coba bahas contoh kasus gitu ya, mungkin biar lebih ini ya, lebih jelas gitu ya. Kemudian diagram momen untuk seluruh struktur adalah gabungan dari diagram momen masing-masing segmen gitu ya. Setelah MT-nya kita ketahui gitu ya, ML-nya kita ketahui, bisa kita gambarkan seperti ini. Karena dia beban terpusat seperti ini, maka dia hasilnya seperti ini. Ini kalau seandainya kita offline gitu ya, saya ingin langsung memberikan kalian semacam contoh kasus gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah
kita peragakan langsung gitu ya. Apabila ada sebuah struktur kemudian diberi beban pusat, akan seperti apa perilakunya gitu ya, atau seperti apa momennya. Kemudian kalau diberi beban merata seperti apa momennya. Cuman pada kasus ini agak sulit, tetapi kalian bisa membayangkan saja bahwa ketika ada suatu lidi mungkin ya, lidi atau sebuah batang gitu, kemudian kalian tekan di tengah-tengah, pasti dia seperti ini kan diagramnya gitu ya. Nah, kemudian diagram gaya lintang juga sudah seperti ini, gitu ya. Ini RA-nya, kemudian ini RB-nya, di mana RA reaksinya adalah 0,5 kali P, gitu ya. Itu gampangnya. Bukan seperti seperti kemarin-kemarin gitu ya. Sepertinya kacau sekali ya, mungkin sepertinya sulit sekali. Ternyata sederhana gitu. Apalagi misalnya kalian sudah pandai bermain SAP 2000 gitu. Atau misalnya software lain lah. Banyak juga, misal software-software atau aplikasi berbasis Android di Google Play Store banyak sekali itu. Kalian bisa coba memainkan. Lebih mudah lagi, kalian bisa jadi jago analisis gitu ya. Tapi dengan catatan cuma tahu hasilnya gitu ya. Untuk penurunan-penurunan rumus, saya kira nggak harus kita pahami gitu ya. Yang jelas bahwa misal ada kasus ini, cara menyelesaikannya menggunakan rumus ini gitu. Ada kasus ini, cara menyelesaikannya menggunakan rumus ini. Itu saja yang perlu kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian tugas. Tapi sebelum tugas, saya kira kita coba satu contoh ya. Misal ini ya. Nih, misal ini. Misal ini. Nah, saya perlu hapus dulu ya. Nah, misal nanti tugas gitu, misalnya ini P-nya diketahui, misalnya P 10 ton gitu ya. L-nya misalnya 5 ton gitu. Maka L bagi 2-nya di sini berarti 2,5, di sini juga 2,5. Mungkin saya siapkan Excel terlebih dahulu biar nanti kita sama-sama menghitung. Kalau seandainya kita offline dengan saya, kalian wajib membawa kalkulator gitu ya. Tapi karena kita online, nggak jadi masalah gitu ya. Kalian bisa di kalkulator online atau bisa di Excel. Oke, kalau ini sudah diketahui, saya P-nya misalnya diketahui 10 ton gitu ya. Kemudian L-nya sama dengan, misalnya diketahui L-nya 5 gitu ya, 5 meter ya. Berarti nanti hasilnya ton meter ya, karena pada kasus ini satuan yang kita tinjau adalah ton meter gitu ya. Ini ton. Oke, kemudian kita coba menghitung. Ini untuk penggambaran saja ya, jadi saya kira tidak perlu hitung saja. Nah, kita hitung segmen 1. Di mana segmen 1 RM sama dengan Rn gitu ya. Sama dengan 0,5 P. Jadi dia sama dengan, di sini kita taruh di sini sama dengan gitu ya, 0,5 kali 10 gitu ya. Kali 10. Maka sama dengan RM sama dengan 0,5 dikali 10. Sebentar ya. Nah, maka hasilnya 5 ton. Jadi RM-nya sudah diketahui 5 ton gitu. Maka ML sama dengan, kita langsung saja gitu ya, 1 bagi 4 dikali 10 dikali 0,5 L. 0,5
kali 5 gitu ya. Maka kita selesaikan dulu yang ini ya. Jadi 1,4 1 bagi 1/4 dikali 10 gitu ya, dikali 0,5 kali 5. Maka hasilnya 6,25. Ini kita tarik saja ke sini. Hasilnya 6,25 ton meter. Gitu ya. Oke, ml sudah kita peroleh juga. Lanjut segmen 2. Segmen 2 kita mulai menghitung RA. RA sama dengan RB ya, karena dia ini ya simetris gitu ya, terpusat gitu ya, di tengah-tengah. Maka RA sama dengan RM 5 ton. 5 ton gitu ya. Atau bisa juga 1/2 P. Oh, sama aja ya, sama aja rupanya. Oke, 5 ton. Kemudian NT. Waduh, kalau saya kayak gini ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Nggak apa-apa ya, menikmati saja kan corona ini. Oke, maka MT sama dengan minus 1 bagi 8 kali 10 gitu ya, kali 5. Nah, ini dia. MT-nya sama dengan minus 1 bagi 8. Nah, seperti ini. Kemudian dikali P dikali 10 dikali 5. Oke. MT 6,25. Sama dengan 6,25 gitu ya. Minus di sini minus. MT kan dia minus dia. Hasilnya kan harus minus. Oke. Oke, setelah itu bisa kita gambarkan gitu ya. Maka kita sudah dapat hasilnya. Berarti di sini ml sama dengan 6,25 gitu ya. Kemudian MT sama dengan minus 6,25 gitu. Kemudian diagram gaya lintang di sini berarti RA gitu ya. Reaksi di A sama dengan berapa tadi? 5 ton. Ya, 5 ton. Kemudian RB juga 5 ton. Ya, oke. Oke, kalau sudah seperti ini berarti selesai. Itu sederhana sekali ya. Nanti setelah ini kan kalian ada tugas nih. Nah, ada tugas. Ini tugas ya. Ini jangan lupa dikerjakan nih. Ini biar sepele-sepele seperti ini cukup membantu kalian ya. Nanti memang kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita berpikir ini buat apa sih gitu ya. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Untuk apa sih kayak gini? Sebetulnya ini adalah proses gitu ya. Nanti ini sangat berfungsi nanti untuk kalian kemudian hari nanti. Misal kalian yang saya nggak tahu ya, kebetulan di UMA ini katanya nggak ada mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil ya. Kalau di tempat saya dulu ada dia perancangan bangunan teknik sipil. Nanti perancangan bangunan teknik sipil itu yang menjawab semua yang kalian pelajari yang sepele-sepele ini. Dia akan buat kalian mereview kembali. Tetapi karena di UMA nggak ada gitu ya. Semoga nanti ada, coba saya usulkan ke Kaprodi biar saya yang ngajarin kalian bagaimana merancang sebuah bangunan teknik sipil gitu ya. Yang sederhana saja, yang 4 lantai saja dulu gitu ya. Nanti kalian coba akan saya ajarkan bagaimana cara merancang bangunan kantor 4 lantai atau bangunan hotel 4 lantai gitu ya. Itu
membuat kalian sudah punya satu skill gitu ya. Jadi misal suatu saat kalian ingin buat hotel atau kalian ingin buat kantor gitu ya, kalian sudah tidak perlu membayar orang lagi gitu ya, kalian sudah bisa sendiri gitu. Oke, kalau begitu ini tugas. Nanti setelah kalian kerjakan tugas ini seperti biasa, minggu depannya kita coba validasi software gitu ya, SAP 2000. Sekali lagi saya ingatkan bahwa SAP 2000 nanti akan saya gunakan di UTS dan UAS. Jadi saya akan buat satu contoh soal atau satu studi kasus, kemudian saya minta kalian untuk menampilkan atau menjalankan software SAP 2000, kemudian menampilkan hasil diagram momen dari SAP 2000. Jadi bukan gambar manual lagi, tetapi kalian tampilkan hasil-hasil diagramnya di SAP 2000 itu. Yang sudah saya mainkan gitu ya, di pertemuan sebelumnya kemarin gitu ya. Oke, ini ya, saya kira masih ada yang keliru ya. Maksud saya adalah P sama dengan 2 ditambah NPM akhir gitu ya. Bukan 2 NPM akhir gitu ya. Contoh, misalnya NPM kalian 19510345. Jadi yang digunakan nih angka 5 ini, angka terakhir nih, yang 5 ini. Bukan 45 gitu ya. Jadi nanti 2 ditambah NPM terakhir, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Bukan 2 tambah 45 gitu ya. Jadi besar sekali tuh P kalian gitu ya. Nanti bangunan bisa dikategorikan tidak aman gitu ya. Jadi mungkin ini sebetulnya sepele, sebetulnya nggak jadi masalah juga. Kalau kalian hitung seperti itu, tapi hasilnya benar, saya anggap nilai kalian 100 gitu ya. Tapi saya kira mungkin perlu kalian ketahui bahwa yang saya minta bukan itu gitu ya. Oke, kemudian perintah sama seperti kemarin, hitung dan gambarkan diagram momen masing-masing segmen. Kemudian yang kedua, hitung dan gambarkan diagram gaya lintang gitu ya. Oke. Mungkin sudah selesai ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan WA saya gitu ya. WA di grup lebih bagus lagi. Jadi saya sekali menjawab 2-3 teman kalian juga ikut paham gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan ke depan gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.